Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wisnu Informasi balik lagi, dan kali ini kita akan ngobrolin soal yang baru aja diumumin. Let's talk about CASN 2021. Nah, kali ini kita bakal bahas tentang yang baru aja diumumkan, yaitu adalah seleksi calon aparatur sipil negara atau CASN 2021. Untuk saya sendiri, karena saya di Kemenkumham, maka saya akan membahas atau kita akan bahas tuntas terkait penerimaan di Kemenkumham saja ya. Tapi kurang lebih sebenarnya sama, nanti mungkin ada yang hampir sama ya, karena sebenarnya tahapan-tahapannya itu sama aja. Oke. Nah, sesuai dengan pengumuman nomor SEK.KP.02.01/520 tentang pelaksanaan seleksi calon pegawai negeri sipil atau CPNS Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tahun anggaran 2021 yang dikeluarkan oleh Sekretariat Jenderal Kemenkumham, ini kita akan membuka alokasi kebutuhan yaitu di 12 unit pusat dan ada 33 kantor wilayah. Kalau tahun ini judulnya adalah seleksi CPNS, maka Kemenkumham hanya membuka lowongan untuk PNS saja ya. Karena kalau CASN sendiri kan terbagi di dua, ada CPNS dan juga ada CPPK ya, atau yang pegawai pemerintah dengan kontrak atau PKWT ya, pegawai kontrak dengan waktu tertentu gitu ya. Tapi untuk di Kemenkumham hanya CPNS saja, jadi pasti PNS. Oke. Dan untuk alokasi kebutuhannya sendiri ada 12 lowongan saja ya, tidak terlalu banyak ya, hanya ada 12 lowongan saja dengan total 4.558 orang yang dibutuhkan atau 4.558 formasi. Yang pertama ada penjaga tahanan dengan kualifikasi pendidikan SLT atau sederajat. Ini ada dibutuhkan 3.876 orang di 32 kantor wilayah, berarti hampir di seluruh Indonesia ya. Dengan prianya 3.511 dan wanitanya hanya 264. Nah, ini jadi harus mulai berstrategi nih ya, mau yang mana nih. Kemudian yang kedua ada pemeriksa keimigrasian dengan kualifikasi SMA sederajat juga, 95 orang yang dibutuhkan, prianya 75 dan wanitanya 15. Kemudian ada perawat terampil 180 orang, bidan 23 orang. Kalau perawat tadi di seluruh Indonesia ya, 33 kantor wilayah. Sedangkan yang bidan ini hanya di 18 kantor wilayah. Kemudian ada pranata keuangan APBN terampil, dibutuhkan 33 orang untuk 33 kantor wilayah. Berarti mungkin satu kantor wilayah satu orang ya, mungkin. Kemudian ada analis anggaran ahli pertama 47 orang, dibutuhkan di 10 unit pusat dan 33 kantor wilayah. Kemudian ada analis hukum ahli pertama, dibutuhkan 10 orang di 10 unit pusat. Kemudian ada pembimbing kemasyarakatan ahli pertama 158 orang di 10 kantor wilayah. Dan ada penyuluh hukum ahli pertama 33 orang di 33 kantor wilayah. Ada pranata komputer ahli pertama di 45 orang di 10 unit pusat dan 33 kantor wilayah. Kemudian ada dokter ahli pertama 50 orang di 26 kantor wilayah. Kemudian ada dosen asisten ahli di 1 unit pusat. Dosen ini berarti kemungkinan antara di Poltekim atau di Poltekip ya, seperti itu. Nah, kalau nanti bisa di-download ya di website yang udah ditulis di sini ya, nanti udah muncul pasti. Nah, kalau itu kita bisa lihat lagi. Sebenarnya di pengumuman ini sudah jelas ada jabatannya apa yang dibuka, kualifikasinya apa, kemudian untuk yang lulusan terbaik atau yang IPK-nya cum laude berapa, atau disabilitas berapa, putra-putri Papua berapa, dan umum berapa, kemudian jumlahnya berapa dan keterangannya di mana sudah sangat jelas. Jadi yang penting adalah fokus untuk ke strategi mana jabatan yang sesuai sama kemampuan dari teman-teman semuanya, atau yang penting kalau
kalau seperti saya dulu, yang penting PNS, cari yang kira-kira paling banget pede masuknya lewat mana ya, atau yang strateginya seperti apa. Nanti kita bahas di video yang lain ya. Oke, kita bahas kriteria pelamarnya dulu. Kriterianya ada kebutuhan umum, kebutuhan khusus. Kebutuhan umum sendiri kita tahu ya, ada yang perguruan tinggi dan SMA. Kalau kebutuhan khusus ini ada putra putri cum laude atau lulusan terbaik, kemudian ada penyandang disabilitas, dan juga ada putra putri Papua dan Papua Barat gitu. Nanti bisa dibaca dengan jelas persyaratannya. Nah, ini nih, harus WNI, tidak boleh berkewarganegaraan ganda, atau mungkin subjek afidavit ya, atau mungkin subjek anak berkewarganegaraan ganda. Susah banget sih ya, berkewarganegaraan ganda ini nggak boleh daftar ya. Yang pastinya takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Memiliki karakter kepribadian selaku penyelenggara pelayanan publik, mampu berperan sebagai perekat NKRI, dan seterusnya dan seterusnya. Ini normatif aja. Yang paling harus dicek adalah jenis kebutuhannya ya, karena setiap kebutuhannya, misalnya kalau yang minimal SMA sederajat mungkin berarti semua lulusan yang SMA sederajat, SMK, STM, masih ada nggak sih STM, MA ya kalau nggak salah, itu berarti boleh. Kalau yang di bawahnya nggak boleh, di atasnya boleh. Misalnya Anda lulusan D3 atau sedang kuliah D3 atau sedang kuliah S1 dan ingin ikut mendaftar yang sekarang dengan formasi yang SMA, diperbolehkan, asalkan nanti biasanya ada kontrak untuk tidak melakukan penyetaraan ijazah dalam waktu tertentu. Kalau nggak salah itu sekitar 8 tahun ya. Jadi walaupun lulus nggak bisa langsung daftarin S1-nya ke kepegawaian, tapi harus nunggu 8 tahun itu gitu. Tapi nggak tahu yang untuk yang sekarang ya seperti apa. Dan kalau yang perguruan tinggi, lulusannya itu seperti S1 apa, D3 apa, itu harus dibaca dengan jelas ya. Jangan sampai ada yang tanya lagi, Kak, kalau yang ini tuh boleh nggak sih, kalau ini lulusan ini bisa nggak sih daftar, dibaca lagi ya. Lulusan Kemenkumham, kalau masuk Kemenkumham harus rajin baca, Iqra ya, harus rajin baca, itu yang penting ya. Dan dari perguruan tinggi dan program studi yang terakreditasi dalam Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau BANPT, dan atau Pusdiknakes, dan atau LAM-PTKes pada saat kelulusan dengan indeks prestasi kumulatif minimal 2,75 ya. Ingat, yang di bawah itu apalagi yang nasakom ya, nasib 1, tidak bisa mendaftar. Tapi bisa kalau mau daftarnya lewat jalur SMA gitu ya, boleh. Kalau lulusnya di bawah 2,75 berarti kan nggak bisa nih, tapi bisa daftar lewat yang jalur SMA gitu. Tapi nanti harus kuliah lagi ya, karena untuk penyetaraannya juga nanti ada syaratnya, harus minimal IPK-nya segitu. Usia, nah ini yang sering banget ditanyain, kalau usianya berapa. Kalau yang lulusan SMA maksimal adalah 28 tahun, minimal 18 tahun ya. Jadi minimal 18 tahun dan maksimal 28 tahun, 0 bulan, 0 hari pada saat mendaftar. Nah, kalau yang 18 tahun nih, Kak, aku umur 18 tahunnya tuh masih 1 hari lagi nih. Ya daftarnya besok kalau udah 18 tahun ya. Jadi kalau misalnya masih kurang dari masa pendaftaran, itu masih kurang itu, kalau nggak salah sampai bulan Juli nanti ya, itu masih kurang, ya nggak bisa daftar gitu. Tapi kalau misalnya emang ulang tahunnya besok nih, tanggal 3 Juli misalnya, atau tanggal 4 Juli atau tanggal 5 Juli, berarti kan pas pendaftaran, itu bisa ya, nggak masalah. Yang penting harus sudah lewat, pas daftar itu harus sudah lewat. Jadi kalau belum ulang tahun ke-18 udah daftar, jangan. Jadi mending nunggu ulang tahun 18 baru daftar. Kalau yang maksimal gimana? Kalau yang maksimal berarti 28 tahun saat mendaftar itu maksimal. Berarti 28 tahun ini adalah maksimal yang ulang tahunnya, misalnya kalau misalnya pendaftaran itu tanggal 21 Juli, maka pada tanggal 21 Juli itu adalah 28 tahun, 0 hari, 0 bulan. 0 bulan 0 hari pada saat itu juga, pada saat mendaftar. Nggak boleh lebih ya. Jadi misalnya kalau ternyata tanggal
5 ini nanti ulang tahun tanggal 28, berarti udah nggak bisa gitu ya. Pokoknya pada saat pendaftaran dibuka belum 28. Nah kalau misalnya ternyata ulang tahunnya di tengah-tengah gimana Kak? Ya daftarnya sebelum ulang tahun ke-28 aja, siapa tahu bisa ya. Kalau saya sendiri nggak berani menjanjikan, tapi siapa tahu bisa, coba aja. Tinggi badannya, nah tinggi badannya untuk cowok 165, cewek 160 ya, itu udah pakem, nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Kalau saya sendiri 185, jadi mentok waktu itu di pengukuran tinggi, kepentok kepalanya karena ketinggian ya. Ini kenapa? Karena kalau untuk penjaga tahanan atau keimigrasian yang kalian hadapi itu orangnya bisa gede-gede banget, tinggi-tinggi banget. Kalau kekecilan atau tidak ini ya agak gimana ya, kalau kalah gimana. Soalnya kalau emang mungkin punya kemampuan khusus bela diri gimana gitu, mungkin dipertimbangkan, tapi enggak ya, karena syaratnya udah fix 165 cm untuk cowok dan 160 cm untuk cewek maksimal, minimal salah. Kemudian tata cara pendaftarannya bla 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 ya udah sesuai, dan dokumen persyaratannya juga sudah dijelaskan di situ. Nanti tata caranya udah jelas ya, ini wajib mendaftar melalui online ya, sekarang semua online, jadi transparan banget, nggak bisa tipu-tipu ya. Kemudian dokumen persyaratannya juga sudah sangat jelas diterangkan di sini. Tahapan seleksinya juga jelas ya, nanti ada verifikasi dokumen seperti biasa, seleksi administrasi di awal, kemudian juga ada SKD atau seleksi kompetensi dasar, kemudian dilanjutkan dengan SKB atau seleksi kompetensi bidang ya. Di sini ditulis SKD-nya 40% dan SKB-nya 60% ya. Dimana SKD-nya ini masing-masing beda, untuk dokter beda, untuk diploma beda, strata 211 Papua Barat, Papua juga beda, untuk yang disabilitas juga beda SKB-nya. Untuk SKB-nya sebenarnya rata-ratanya adalah terkait substansi jabatan menggunakan CAT ya. Kemudian juga ada wawancara, pengamatan fisik dan keterampilan. Nah, bedanya di sini yang lulusan SMA itu harus melalui kesamaptaan, wawancara dan pengamatan fisik serta keterampilan ya. Biasanya pengamatan fisik dan keterampilan itu jadi satu sama wawancara. Yang kesamaptaan ini nanti terpisah ya, kesamaptaan. Kesamaptaan itu apa aja? Biasanya itu adalah sit up, pull up, lari, kemudian push up, kemudian gorilla monkey waist gitu ya. Terus ada chin up, pokoknya yang gitu-gitulah ya, lebih ke calisthenics gitu ya, nggak yang gimana banget. Tapi kenapa samapta dibutuhkan? Karena yang untuk SMA ini memang lebih ditonjolkan ke kemampuan fisiknya ketimbang kecerdasannya. Tapi kalau memang punya kecerdasan yang lebih di antara yang lain, pastinya nilainya juga lebih. Kecerdasan yang lain itu seperti apa? Mungkin punya keterampilan khusus yang lain, mungkin punya kemampuan bahasa asing, kemampuan ini, kemampuan itu. Nggak usah bingung sertifikatnya atau apanya, kalau ada lebih bagus, tapi kalau enggak, tunjukkan aja kemampuannya. Jangan ragu untuk nunjukin. Karena ada waktu itu sudah sama saya, waktu yang kemarin, Kak, saya nyesel karena nggak menunjukin kemampuan saya ini itu karena saya takutnya nanti ekspektasinya berlebih atau gimana, atau gini atau gitu. Nah, ini yang salah, karena ini lagi seleksi, harus ditunjukkan yang sebaik-baiknya. Apa yang kamu punya, all out, tunjukin, jangan setengah-setengah gitu ya. Untuk lokasinya, nah ini lokasinya tersebar di 33 kantor wilayah. Berarti tesnya di provinsi masing-masing atau sesuai domisili. Nah, kalau yang IKTP-nya sesuai domisili, misalnya kalau emang tinggal di Jakarta dan KTP-nya Jakarta, itu nggak masalah. Tapi kalau KTP-nya bukan Jakarta tapi ingin ikut tes yang di Jakarta, maka harus ditunjukkan dengan surat keterangan domisili. Surat keterangan domisilinya kalau nggak salah itu RT RW ya kalau sekarang. Tapi kebijakan daerah masing-masing kan beda. Ada yang harus sampai kelurahan. Kalau dulu tahun saya sempat pernah harus sampai camat ya, tapi waktu itu kebetulan saya udah ngurus KTP, untung ya sudah pindah Jogja ya, KTP Jogja. Oke.
Sistem kelulusannya ini nanti semuanya diumumkan melalui sscasn.bkn.go.id. Jadi semuanya akan diumumkan melalui website. Dan kalau yang di Kemenkumham biasanya itu juga didouble dengan yang di cpns.kemenkumham.go.id. Itu juga nanti biasanya juga di situ ya. Nah, kalau ada yang butuh informasi lebih lanjut, ini bisa menghubungi WhatsApp helpdesk-nya di nomor yang ada di sini. Oke, itu dua. Oh, ada jadwalnya ya. Ini dia jadwalnya, kita reveal jadwalnya. Dari pengumumannya udah tanggal 30 Juni, kemudian pendaftaran online mulai dari 30 Juni sampai 21 Juli 2021, biasanya berarti sampai pukul 23.59 ya, karena pukul 00.00 itu biasanya nanti udah langsung reset sistem. Dan pengumuman seleksi berkasnya ini nanti diumumkan pada tanggal 25, 28 dan 29 Juli 2021. Kemudian ada masa sanggah. Kemudian nanti kalau sudah lolos seleksi administrasi, dinyatakan lolos, ada SK-nya. Nanti ada cetak nomor ujian secara online dan ada pengumuman jadwal SKD. SKD-nya kapan? Ini mulai tanggal 25 Agustus ya. Masih banyak persiapannya SKD, nanti kita bakal di video lain untuk SKD itu yang disiapin apa aja sih. Kemudian ada pengumuman hasil seleksi kompetensi dasar Oktober, pengumumannya lama banget ya. Dan kemudian ada jadwal SKB-nya nanti yang diumumkan di akhir Oktober, dan seleksi kompetensi bidangnya di bulan November. Kemudian wawancaranya juga di bulan November. Kemudian integrasi data dengan BKN di pertengahan Desember, dan pengumumannya nanti setelah saya ulang tahun nih ya, pengumumannya sekitar tanggal 18 dan 19 Desember 2021. Dan pemberkasannya ini dilakukan di akhir Desember 2021. Jadi insya Allah bulan Januari 2022 nanti teman-teman yang lolos sudah bisa menyandang status sebagai CPNS, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Keren kan? Ini ya, dan SMA mungkin relatif sama ya, hampir sama, karena bedanya sebenarnya hanya di seleksinya SKB-nya aja. Yang di SMA ada kesamaptaannya ya, dan tidak ada SKB CAT-nya. Itu aja bahas tuntas sekarang penjelasannya. Kalau ada yang masih kurang jelas silahkan ditanya di komentar, jangan malu-malu. Tapi saya tidak akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya sudah ada di peraturan ini atau di pengumuman ini ya. Jadi jangan sampai menanyakan hal-hal yang retoris atau yang sudah ada jawabannya. Tapi kalau mau menanyakan hal-hal yang lebih, nanti misalnya kalau terkait rahasia SKD-nya seperti apa, SKB-nya seperti apa, nanti kita akan bahas di video-video lainnya. Oke, kalau ada yang mau tanya-tanya lebih lanjut, boleh langsung di komen atau juga bisa melalui Instagram saya di sini. Jangan lupa di follow dulu ya. Nanti kita akan bahas tuntas semuanya, insya Allah. Yusuf Raja pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you next time.